لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف ما فائدتك في تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والنحو والتصريف وغيرها. Pembahasan menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu atau sekolah pendidikan agama. Ma faidatuka, apa faedah hasil yang engkau dapatkan? Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan selalu hadir di majelis ilmu dan sekolah sampai berpuluh-puluh tahun. Apa hasil? Bitahsil ilmil kalam, membahas ilmu tauhid sekalipun, wal khilaf, membahas ilmu ikhtilaf, wa tibbi, membahas ilmu kesehatan, wad dawawini wal asy'ar, membahas ilmu qasidah, syair sampai bisa mengarang qasidah dan syair, wan nujum, membahas ilmu yang berhubungan dengan bulan, awal bulan, akhir bulan, almanak, wan nahwi, membahas nahu, wat tasrif, membahas ilmu sharaf, ringkas kata. Apa yang kau dapat dalam dunia pendidikan? Ma hassalta ghaira tadyi'i umrika, tidak ada yang engkau dapatkan selain kau menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah, yaitu fil ghaflati an jalalillah wa 'azamatihi wa qadarih. Engkau sama sekali ghaflah, belum tahu kebesaran Allah, keagungan Allah. Artinya orang yang hidup dan menjalani dunia pendidikan, hasil yang ia dapat merasakan kebesaran Allah, merasakan keagungan Allah, bukan merasakan seorang yang hebat, seorang yang harat. Mentang-mentang ahli fikih mengaku harat, mentang-mentang ahli tauhid mengaku harat. Nah, mengaku haratnya itu ghaflah, belum sadar nang harat tu lain seorang, apalagi mengaji ikhtilaf, perselisihan, menghafal kesehatan, qasidah sampai bisa mengarang, membikin qasidah, mengaji nahu, mengaji sharaf, sampai bisa membaca kitab kuning, kitab gundul. Timbul di hati ghaflah an jalalillah, kadab sadar belum yang hebat Allah, yang alim Allah, yang sugih Allah, yang patut dipuji Allah, yang patut diagungkan Allah, belum sadar. Ma faidatuka, apa hasilmu selain sia-sia?
Jadi hasil yang kita dapat dari kebun majelis ilmu, karena orang yang hadir dalam majelis ilmu itu adalah orang yang duduk di kebun-kebun surga. Orang itu pasti akan menikmati isi dari kebun-kebun surga. Kebun-kebun surga itu memberikan rasa satu, ilmu makrifat, pinandu mengenal akan Allah Ta'ala. Hingga siang, malam, pagi, sore ada waktu yang dicari untuk memuji-muji lawan Allah, baik Allahu Akbar, baik Subhanallah, baik La ilaha illallah, atau apa jua pun. Bapak penderan, isinya penderan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Seharian mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, malam barang mendapat Tuhan. Bapak penderan, isinya pemenderan memuji atau berdoa. Kayak laki juga tah, seharian begawi meninggalkan rumah, malam pasti beli klon bini, guring saranjang, bapak penderan bemesraan. Ya oke lah, siang kita jauh lawan Tuhan, tetapi memuji Tuhan, tetapi membesar dan mengagung-akan Tuhan. Malam barang ada waktu duduk beristilah, lagi sembahyang taubat ka dulu, sembahyang hajat ka dulu. Pender, setidak-tidaknya yang kita penderakan minta diampuni oleh Allah 100 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuntung membaca istighfar ngaran seharian banyak salah, banyak dosa, bapenderai, dan Tuhan menunggu. Tidak pernah pintu Tuhan tertutup, pintu Tuhan semua terbuka. Saat Rabi'atul Adawiyah mau tidur di tengah malam, beliau meminta izin kepada suami, wahai suamiku, apakah engkau perlu aku? Kata sang suami, tidak. Beliau pun mengambil air wudhu lalu sembahyang. Sebelum beliau menghadap Allah, ya Allah, matahari telah tenggelam, bulan pun tidak bersinar, bintang sirna, semua pintu di malam ini telah terkunci, tertutup, hanya pintumu yang terbuka. Hamba datang kepadamu ya Allah, meminta agar engkau ampuni dosa dan kesalahan. Kadang-kadang sampai subuh Rabi'atul Adawiyah asyik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini orang makrifat, ini orang pinandu. Ada waktu, ada kesempatan. Jadi orang yang duduk di kebun surga pasti ada rasa, karena inya makan buah. Buah yang dimakannya menimbulkan rasa. Rasa yang didapatnya yaitu pinandu. Itu satu. Aman mana buah itu dimakan, pinandu. Kenal lawan siapa? Ya lawan Allah. Cirinya, tandanya, kededa lagi hendak mengagak-agakakan diri, pinandu sudah. Yang harat, yang hebat tuh siapa? Hanya Allah. Turang pinandu, turang nang dapat hasil daripada duduk di kebun surga, yaitu merasa kita kada harus mengagak-agakakan diri, menyombong-nyombongakan diri. Artinya jarurang bahari bila bujur dapat ilmu
pasti berandah, karena padi semakin berisi semakin merunduk. Amunnya hadir di majelis atau di sekolahan tamat malah sombong, itu belum dapat faedah, itu belum memetik memakan buah kebun surga. Kenapa? Ya sombong buktinya. Koyok sombong tu buah makrifat tu ada di kebun surga, bisa 10 tahun 11 tahun bisa 2 tahun didapat, asal hakun aja dapat. Kena kebun surga tuh memberi buah satu makrifat. Nah, iya kah bujur jua panglam di kebun kojok-kojok mutik buahnya kada baik di rumah bujur jua. Kada sombong lagi, kada koyo lagi, kada harat lagi, mau ja berandah, mau ja bahina diri. Orang kada harat ngaran jadi hamba. Jadi pertama buah yang dimakan rasa. Rasa apa? Rasa jadi hamba yang hina dina. 2, di kebun itu diberi Tuhan buah. Buah apa? Kada lagi terpilih dan terutamakan kenyamanan dunia. Itu hasil menuntut ilmu. Hasil dari menuntut ilmu menyukuri apa yang ada, itu hasil. Jangan lihat 50 dengan 25.000, tapi yang 50 bersyukur, yang 25 bersyukur, itu berarti telah mendapat faedah dari hadir di majelis ilmu. Berartinya ada bisi anu rasa bakas makan buah di kebun surga, yaitu majelis ilmu. Apa rasa nang pernah dimakannya di kebun surga itu? Rasa cukup. Nah itu, jadi di majelisnya ada buah nang bila kita makan rasanya tuh cukup, rasa cukup. Itu makanan-makanan yang ada di kebun-kebun surga, di majelis-majelis ilmu. Dan pandai mencukup-cukupakan, bisa mencukup-cukupakan. Turang nang sudah duduk di majelis yang merasakan nikmatnya buah di kebun-kebun surga. Asa cukup aja, karena zuhud dengan dunia yaitu syukur dengan yang ada dan tidak menghayal apalagi memaksakan nang kada datu datang kada. Tuh ngarannya zuhud. Hasil dari hadir atau sekolah di pendidikan agama, hasilnya yang kedua nyukuri. Nah, kemudian orang nang rancak duduk di kebun-kebun surga, yaitu majelis ilmu, adalah inya diberi rasa yang menjadi sumber akhlak dan budi pekerti, yaitu sebuah rasa memandang diri kurang, memandang orang lebih pada seorang. Di mana buah itu pernah dimakan? Di majelis, di kebun surga. Dan rasa itu akan terus hadir dalam hidup dan kehidupan. Mudahan kita dapat ketiganya, makrifat, menyukuri yang ada, memandang diri hina, dan orang lain semua mulia, orang lain semua hebat, orang lain semua kita harus hargai. Nang anum kita hargai, nang tuha kita hargai, nang muda kita hargai, nang tuha kita hargai, semua kita hargai. Kenapa?
karena kita orang yang kurang, mereka orang yang mulia. Apabila tiga macam ini kada suah lagi belum terasa, jadi hamba kada apa bilang, ya Allah, boleh dari majelis model alim besar, apalagi pulang seorang nyerah hadir di majelis itu sudah 15 tahun, jadi bang kayak ini nah alim gonol nang apanya kah kada tahu juga. Ya, nah maka dari karena itu majelis-majelis ilmu isilah dengan makrifat, dengan menyuruh orang bersyukur aja, dengan menyuruh orang menghargai orang lain, menghormati orang lain. Karena apa? Karena dia patut dihormati, bukan karena dia pejabat, bukan dia karena sugih, kada. Karena kita rigat orang ini lebih mulia dari kita, wajar yang hina menghormati yang mulia. Selesai. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, hargailah mereka, karena mereka lebih daripada kita. Nyuruh bersabar, nah itu gunanya majelis. Jadi ujar Imam Ghazali, nyawa begimat-imat mengaji nahu sorab kada salah, tapi hasil nang nyawa rasa di hati apa? Ngaku alim. Oleh karena itu mudah-mudahan Indonesia, Kalimantan Selatan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Indonesia, Kalimantan Selatan, bumi ini milikmu. Jagakan ya Allah dari orang-orang yang membodohi, membunguli akan masyarakat, akan manusia ke jalan-jalanmu yang sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan buminya dan masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Ada orang yang mungkin sengaja belajar di Arab sana, mendalami bahasa Arab, belajar ilmu alat, bisa baca kitab kuning, belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Dia pun memahami tentang madhab Syafi'i dan madhab Maliki, madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Abu Hanifah. Terus dia memang orang alim, tapi niatnya mau menghancur agama Islam. Siapa tahu datang ke Indonesia, kitab apa aja disuruh bisa membaca, kitab apa aja dibuka bisa memahamakan, tapi niatnya mau menghancur dan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan Islam. Mudahan Allah jagakan kesatuan kita, persatuan kita. Maka dari karena itu, kalau permasalahan ikhtilaf sudah baik beranai, masing-masing ngeja yang ma'amalakan, karena toh keduanya ikhtilaf jua adanya, kada harus lagi diperdebatkan. Yang bekunut silahkan, nang kada bekunut silahkan. Kenapa? Asal sembahyang berdua. Dengan bersatu kita jadi sempurna. Tanpa bersatu kita akan merasakan kekurangan. Ulun beda dengan api, ulun beda dengan lading. Kalau ulun sendiri tanpa bersatu dengan api dan lading, mungkin ulun kada kawa menatak bawang, kada kawa menyucul rokok. Diri ulun kada ada kekuatan untuk menyucul rokok.
diri ulun kededa kekuatan menatak daging, menatak bawang di awak ulun kededa yang landap. Maka dengan bersatu dengan lading, bersatu dengan api, ulun kawa menatak daging, ulun kawa menatak bawang. Dengan api ulun kawa menyucur rokok, ulun kawa bemasak. Ulun punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Api punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Lading punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Sesungguhnya persatuan bikin kesempurnaan. Dengan bersatu manusia jadi sempurna. Kalau manusia kada bersatu runtuh, hancur, kededa kekuatan. Dajjal tuh banget pada ulama ikam boh harap mode kayak karamat. Hendak apa aja ikam iwak tongkol nih ambilakannya, masakakan sanganya, dihayalakannya surga di kanan, dihayalakannya surga di kiri, harap pada nang apa lagi. Tapi Dajjal, maka ujung-ujungnya Dajjal mengaku apa? Tuhan. Tuhan, matanya bular Dajjal tuh. Di dahinya ini nah tulisan kafir, nang beiman membaca buta huruf atau kada kawa membaca. Hah? Oh, mun dilihat bakaramat ada gagampangan hebat, tapi pang Dajjal, tahulah Dajjal nang min masihid Dajjal. Dari karena itu hati-hati ya kah, jarurang bahari sambil begaya, sangkalang sangkaling, tampurung bulu-bulu, jangan tahalang jangan tapaling, tujuh lurung urang dahulu aja, dosa pina bala lain. Nang orang bahari itu kayak apa? Nah, jadi hasil dari menuntut ilmu paling kada tiga, melahirkan beberapa rasa dan sifat akhlak. Asal kada bisa sembayang jadi sembayang. Nah, baiki hati, jangan sembahyang karena minta dipuji. Apa artinya sembahyang mun minta dipuji? Maka dasarnya dulu jadi hamba. Dua, syukuri apa yang ada. Tiga, jangan menghina orang, jangan merendahkan orang. Kalaupun menghinakan, hinakan diri sendiri. Kita yang hina orang mulia. Temu orang anom inya harat pada unda, tetamu orang tua inya harat pada unda, tetamu orang bungol inya harat pada unda, tetamu orang alim makin nyai inya harat pada unda, tetamu orang gila sekalipun masih harat orang gila pada kita. Kenapa? Orang gila kada berdosa, betilanjang kita meleminya betilanjang lagi nang berdosa, maka langsung menyebarkan sampai ke aras sana. Masih harat orang, hargai, jangan rendahkan orang, jangan. Manusia punya harga. Itu diantaranya yang jadi dasar nang kita dapat di dunia pendidikan. Kada sekedar alim hafal nahu hafal saraf, kada kawa menjawab masalah ikhtilaf, kada itu nina. Jadi hamba bersyukur terus, bersyukur aja hidup, garing bersyukur, sehat bersyukur, berduit bersyukur, kada berduit bersyukur, 50.000 dibari bersyukur, selawi dibari bersyukur, kada dapat lalu bersyukur jua. Kenapa? Kada ada bala musibah. Jujur aja kada dapat duit membeca sampai sore, tapi beca selamat awak kawa bulik. Nah, syukur jua. Batu pulang beca bannya pecah, syukur jua sebelah.
kada dua belah. Syukur terus. Itu orang yang sudah dapat faedah dari hadir di kebun-kebun surga, yaitu majelis-majelis ilmu. Amun hidup pemusangan itu orang belum bisa menikmati buah nang di dalam kebun surga, belum menikmati lagi. Li'anni qara'tu fi Injili Isa alaihi salam, karena aku pernah membaca di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salam, innal abda, sesungguhnya hamba, idza mata, bila sudah meninggal, wa wudi'a fi qabrihi, lalu dikuburkan, dimakamakan di kuburan, yas'aluhu Allahu binafsih, Allah setelah malaikat bertanya, Allah pun bertanya, bi arba'ina su'alan, di antaranya sampai 40 pertanyaan yang ditanyakan Allah kepada kita. Awwaluha, yang pertama aja dulu kau kada menjawab, abdi, wahai hambaku, qad tahharta mandaral khalqi, kau berusaha membagus-baguskan pandangan penilaian makhluk, sinina, bertahun-tahun. Kada nyaman lawan orang, hendak minta nilai dan pujian lawan orang, lalu melakukan apapun supaya dipuji orang, dihormati orang, dihargai orang, dimuliakan orang. Berpuluh-puluh tahun yang kau lakukan pandangan dan penilaian makhluk yang jadi tujuan. Hal tahharta mandari sa'atan, pernahkah engkau melakukan sesuatu karena asal aku ridha, pernahkah? Selama hidup, siang malam pagi dan sore, acian manusia aja nang diaciakan tuh dituruti, ada nyaman lawan orang. Tuhan ridha kada? Hidup miskin terhina kada? Hidup miskin kada terhina? Hidup yang hina bila Allah kada ridha. Apa ciri Allah kada ridha? Kita kada ridha lawan putusan Allah. Itu cirinya. Waktu diberi miskin kita kada terima, berarti saat itu kita kada ridha. Saat kada ridha, tanda Allah pun kada ridha lawan kita. Belajar menerima agar kita dapat ridhonya Allah. Belajar, hatan miskin, belajar menerima, memandang bahwa ini mengandung kebaikan, dan kalau bisa disyukuri karena ada yang lebih miskin daripada kita, tapi tetap berusaha, tapi tetap bercari. Nah, saat hati tadi menerima, bahkan menyukuri lawan siapa? Lawan Allah. Saat itu tanda Tuhan ridho kepada kita. Garing, terima. Kenapa? Pasti ada baiknya. Bahkan ada lagi yang lebih banget garing daripada kita. Makasih ya Allah. Nah, tapi tetap obat. Seandainya garingnya beberapa hari, diterimanya terus, hatinya tadi menerima, tanda hatinya yang menerima itu tanda Tuhan ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum dengan tanda waradu'an. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha kepada Allah. Nah, mari kita belajar mengerti, belajar memahami. Tetap aja yang miskin tuh berusaha, tapi disyukuri, karena ada yang lebih miskin daripada kita dan yang lebih sakit daripada kita. Karena nyaman seorangnya hidup miskin, dihina orang. Kenapa gerang? Orang menghina apa kita terhina? Orang menghina kita habis-habisan, terhinakah kita? Ingat, siapa yang menghina orang benar, dialah yang menghina dirinya sendiri.
Kita kada perlu merasa terhina, kita kada perlu merasa direndahkan. Kalau kita bujur, orang menghina kita, yang menghina itu telah hina dengan hinaannya itu sendiri. Jangan tersinggung, jangan terhina. Kita hina bukan karena dihina, kita hina karena mengerjakan dosa. Dipuji orang seduniaan, tetap kita hina karena kita berdosa. Kita mulia bukan karena pujian, kita mulia karena kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari belajar mengerti. Mudahan nih kita sama-sama doa kepada Allah, berkat majelis muncul rasa-rasa ini. Karena ini rasa seperti buah yang kita makan, yang adanya hanya di majelis-majelis ilmu, di kebun-kebun surga, di kebun-kebun surga. Ya waladi, kulla yaumin yunadi fi qalbik. Tuhan setiap hari selalu berkata kepada hatimu, wa illam tasma, sekalipun engkau kada mendengar ucapan itu, ma tasna'u bi ghairi, wahai hamba-hambaku, kenapa engkau berbuat demi orang lain dari aku? Seberapa besar mereka berbuat baik kepadamu, seberapa besar perhatian mereka kepadamu, seberapa besar kasih sayang mereka kepadamu, sampai engkau berbuat demi mereka. Wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan engkau diliputi dengan kebaikanku, kata Allah, diliputi dengan kasih sayangku, diliputi dengan nikmatku. Kenapa kau berbuat demi orang lain? Seberapa besar kebaikan mereka kepadamu, seberapa besar perhatian mereka kepadamu, sampai kamu kada purun lawan mereka, berbuat demi mereka, menampilkan sesuatu demi manusia, demi minta nilai manusia, demi minta dipuji manusia. Berapa gerang harga kebaikan mereka? Kalahkah kebaikanku? Kalahkah kasih sayangku? Kalahkah perhatianku? Wa anta mahfufun bi khairi, kau sebenarnya diliputi dengan seluruh kebaikan-kebaikanku. Mudahan Allah ampuni dosa kita. Benar, salah benar kita lawan Allah. Kenapa kita harus mencari pujian manusia? Kenapa kita harus takut dihina manusia? Kenapa? Yang berbuat baik ke kita siapa? Yang memakani kita siapa? Yang meminumi kita siapa? Yang memperhatikan kita siapa? Yang menyayangi kita siapa? Allah. Kenapa harus berbuat karena manusia? Astagfirullah. Mudahan Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kita. Mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله إلا الله، لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله
يا الله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهد وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا يا الله إلى روح سيدنا رسول الله وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وصولهم وفروعهم لا رب لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم خصوصا إلى أرواح حمزة بن إدريس نيلان بن محسن حمزة محمد رياني بن مسبياني بن وجران سمسري بن سابن يعقوب برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وخصوصا أجه مصرية أنت ناجي باغي بيو هجارها سرقوي بن جمعين بن برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله بدأنهم من النار وفكاكنهم من النار وشراءنهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء